hari ini, tema kita pada minggu ini adalah menciptakan kerukunan antar umat beragama, menelusuri konsep dan bentuk-bentuk kerukunan antar umat beragama menuju moderasi beragama. Dan kita sudah memasuki pelajaran MKU Agama Kristen minggu ke-11 dan juga minggu ke-12. Dan ini menjadi tema untuk 2 minggu berturut-turut. Jadi mohon semua mempelajari daftar pustaka supaya bisa mengantisipasi perkuliahan kita nanti. Nah, untuk terciptanya sebuah kerukunan, ya, orang memerlukan kemampuan moderasi beragama. Dan kerukunan bisa tercipta jika kemampuan moderasi beragama ini bisa dimiliki oleh semua anak bangsa. Jadi semua anak bangsa dengan agama-agama berbeda tertentu harus punya kemampuan, kemauan, dan juga kerelaan untuk mari kita menyatukan persepsi, menyatukan sikap untuk saling menghormati satu dengan yang lain. Nah, inilah yang disebut dengan bagaimana orang mengembangkan kemampuan moderasi beragama. Jadi kalau kita lihat gambar ini, ya, itu kan semacam puzzle, ya, di mana orang supaya terbentuk gambar yang utuh, pecahan-pecahan mosaik itu, puzzle itu disatukan. Nah, begitu juga kehidupan beragama. Perbedaan-perbedaan ini justru menjadi kekuatan untuk kita bersatu, menampilkan wajah Indonesia yang utuh, wajah Indonesia yang penuh dengan keragaman, kepelbagaian, ya, multi agama, multi etnis, ya. Ini jadi kekuatan besar. Dan untuk itu maka kemampuan moderasi beragama ini penting. Pertanyaannya sekarang adalah apakah itu moderasi beragama? Ya. Nah, agama ini memang berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu untuk mengatur kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan di dunia ini. Namun akhir-akhir ini agama diperalat untuk tujuan politik dan maksud-maksud tertentu. Untuk itulah kita membutuhkan moderasi beragama. Kita lihat definisi dari moderasi beragama itu apa sebetulnya. Moderatio, ya, bahasa Latin moderatio, yang artinya tidak berlebih-lebihan, kesedangan atau tidak kekurangan. Jadi tidak ekstrem, tidak berlebih-lebihan. Moderasi juga berarti penguasaan diri. Jadi orang yang punya kemampuan moderasi adalah orang yang punya kemampuan penguasaan diri. Penguasaan diri dari apa? Dari sikap sangat berlebihan atau sikap sangat kekurangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI mengartikan kata moderasi dengan pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstreman. Ya, jadi itu arti kata atau definisi kata dari moderasi. Jadi merujuk pada sikap
mengurangi kekerasan atau menghindari keekstreman dalam praktik atau sikap radikalisme dalam beragama. Jadi kita mengurangi kekerasan, menghindari sikap radikalisme, sikap-sikap ekstrim dalam beragama. Orang yang memiliki kemampuan moderasi beragama adalah orang yang bersikap moderat, yakni mengedepankan keseimbangan, kepedulian, dan toleransi. Ya. Toleransi. Jadi toleransi terhadap apa? Terhadap keyakinan, moral, dan watak. Ya. Baik ketika kita memperlakukan orang lain sebagai individu maupun juga sebagai kelompok. Nah ini makna dari moderasi beragama itu. Ya. Jadi di sini kita lihat kalau moderasi berkaitan dengan cara pandang. Moderasi cara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, ya, dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Jadi sikap-sikap ekstremisme, sikap radikalisme, ya, membuat ujaran-ujaran kebencian atau hate speech, ya, hingga retaknya hubungan antar umat beragama, ini merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Ya. Jadi Anda semua masih ingat bagaimana sikap Paus Sang dan Yahya Waluni, ya, yang merusak tatanan kehidupan beragama yang mereka lakukan. Jadi sikap-sikap itu jauh dari apa yang kita sebut dengan moderasi beragama. Karena apa? Karena moderasi beragama adalah kemampuan untuk menghormati keragaman. Ya, kemampuan untuk menghormati keragaman. Serta tidak terjebak pada sikap-sikap intoleransi, sikap-sikap ekstremisme, dan sikap-sikap radikalisme. Ya. Toleransi beragama ini bukanlah untuk kita saling melebur dalam keyakinan. Ya. Jadi kalau kita yang Kristen, kita menjadi Islam atau Islam menjadi Kristen. Bukan itu maksudnya. Tidak juga untuk saling bertukar keyakinan, tetap dalam posisi kita masing-masing. Kita tetap menghargai agama orang lain. Kita tetap menghormati agama orang lain. Kita memberi kebebasan untuk dia beribadah secara khusyuk, secara hikmat, ya, kepada apa yang menjadi. Di sini kemampuan moderasi beragama harus ditopang dengan upaya-upaya nyata merajut kepelbagaian dan bersikap toleransi secara tulus dan bertanggung jawab. Jadi harus ada upaya kita merajut kepelbagaian ini. Karena pada dasarnya kita masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat plural, ya, masyarakat multikulti istilahnya. Multikulti artinya multi budaya, multi agama, ya, multi etnis, ya, yang penuh dengan permusuhan, ya, penuh dengan kebencian oleh karena hate speech atau ujaran kebencian kita, penuh dengan pertikaian. Tapi kita justru membutuhkan
kerukunan. Ya. Kerukunan baik dalam umat beragama itu sendiri, ya, kerukunan dalam umat beragama itu sendiri, maupun antar umat beragama. Karena apa? Ini adalah modal dasar bangsa ini untuk membangun di segala bidang dalam suasana kondusif menuju negara maju, ya, adil, makmur, dan kuat, ya, sebagaimana cita-cita dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu, ya. Jadi kalau dengan adanya sisa kebencian ini, suasana kita tidak nyaman, ya. Kita saling benci, saling curiga satu dengan yang lain. Jadi kemampuan moderasi beragama ini harus ditopang dengan bagaimana upaya kita merajut kepelbagaian. Nah, bagaimana kita melihat konsep kerukunan, ya, konsep kerukunan antar umat beragama? Di sini ada konsep kerukunan antar umat beragama dari A.A. Yewangu, ya. A.A. Yewangu ini mantan rektor UKAW, juga mantan ketua PGI 2 periode, juga sekarang bertugas sebagai anggota, ya, KIP, ya, menjadi anggota pembina, ya, Pancasila. Kamu memberikan 3 konsep kerukunan. Jadi di sini jadi menurut Yewangu, konsep kerukunan antar umat beragama ini ada 3. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara dan sekaligus sebagai payung bagi kerukunan dan kehidupan bersama dari berbagai agama di Indonesia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, menurut Yewangu, toleransi lebih mengisyaratkan adanya persetujuan satu pihak untuk memberikan hak hidup kepada pihak lain. Isyaratkan adanya persetujuan bersama, kesepakatan bersama untuk memberikan hak hidup, ya, beragama, beribadah kepada pihak lain secara bebas dan bertanggung jawab. Ketiga, kerukunan mengandung pengertian bahwa walaupun berbeda, kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama, ya. Jadi kita berbeda-beda tapi punya kewajiban dan hak yang sama sebagai anak bangsa, ya. Pak Yewangu selalu tegaskan berulang-ulang di mana-mana bahwa kalau Indonesia ini sebagai kapal besar di mana seluruh rakyat berlayar di dalamnya, maka seluruh penduduk Indonesia adalah penumpang yang sah. Entah dia agama apapun agamanya, dia adalah penumpang dalam pelayaran kapal Indonesia. Dan semuanya adalah penumpang yang sama. Dan tidak ada orang yang mengatakan, oh ada penumpang gelap. Tidak. Kita adalah penumpang yang sah dalam pelayaran kapal Indonesia. Jadi dalam bukunya Iman, Agama, Masyarakat dalam Negara Pancasila. Nah, sekarang kita lihat lebih dalam tentang bagaimana
upaya kita dalam merajut kepelbagaian ini, ya. Jadi merawat dan melestarikan kerukunan hidup beragama, ya. Dan ini dasarnya pada Undang-Undang Dasar 1945, ya, pasal 29. Jadi dilakukan secara individu atau juga kelompok atau juga sebagai lembaga kebutuhan dasar. Dia semacam kebutuhan pokok, ya. Jadi kebutuhan pokok manusia adalah sang dan pangan, ya, makan minum. Kalau kebutuhan dasar, kebutuhan pokok ini terabaikan, kita bisa sakit dan meninggal. Nah, begitu juga. Jadi merawat kepelbagaian, melestarikan kerukunan hidup beragama ini adalah kebutuhan pokok kita sebagai insan beragama. Kebutuhan dasar kita sebagai insan beragama. Mengapa? Karena memang kita sebagai masyarakat Indonesia yang plural, jamak. Kita memiliki masyarakat yang memiliki budaya-budaya yang berbeda, agama yang berbeda, etnis, kepelbagaian, melestarikan kerukunan ini untuk kita mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Nah, disinilah sebagai bangsa Indonesia kita menghargai perbedaan, bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam hidup beragama, ya. Bahkan antar umat beragama juga, ya. Nah, kenapa persatuan dan kesatuan bangsa ini menjadi tujuan kita? Kita tahu bahwa masyarakat yang plural, Indonesia sebagai masyarakat yang plural, memiliki beragam suku. Mempunyai 6 agama yang resmi diakui oleh negara, ya. Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya. Ini perbedaan-perbedaan kita dalam hidup beragama. Nah, kerukunan antar masyarakat, terutama antar umat beragama, menjadi salah satu hal yang sangat penting dan bernegara. Nah, disinilah peran serta dari seluruh komponen, ya, bangsa ini perlu dilakukan untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama. Nah, ada bahaya-bahaya, ya, yang bisa mengancam kita seperti sikap-sikap ekstrem, sikap-sikap intoleransi, sikap-sikap radikalisme. Jadi masyarakat kita ini diberdayakan, diberi kemampuan. Nah, disinilah kemampuan termasuk di dalamnya kemampuan moderasi beragama tadi. Sehingga masyarakat kita tidak mudah terprovokasi. Ya. Jadi kebersamaan kita, semangat, ya, kita untuk saling menghormati, menghargai hak-hak, ya, kita sadar akan kewajiban kita, ini harus betul-betul kita wujudkan dalam kehidupan bersama. Mengapa? Karena Indonesia ini kan negara hukum, ya, dan negara telah menjamin dengan hukum dan melindungi memiliki kebebasan sebagai warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing. Jadi di sini ada lima bentuk
kerukunan antar umat beragama yang bisa kita kembangkan. Mungkin ada lagi, ya, ada hal lain lagi. Mungkin lebih dari 5, tapi ini paling kurang 5 hal atau 5 bentuk kerukunan antar umat beragama. Pertama, yaitu dialog antar umat beragama baik formal maupun non formal. Ya, kita harus mengupayakan, kita harus membangun, menciptakan dialog antar umat beragama. Dengan dialog kita bisa memecahkan. Jadi kasus-kasus tertentu ini kita selesaikan. Kita selesaikan melalui studi kasus itu. Dan ini adalah harus kerjasama sosial, ya, membangun kerjasama sosial. Jadi ada banyak kegiatan-kegiatan sosial yang bisa dilakukan oleh umat beragama yang berbeda. Misalnya Kristen dengan Katolik, atau Kristen dengan Islam, atau Hindu Buddha, dan lain sebagainya. Jadi ada kerjasama sosial bersama yang bisa kita lakukan. Pelestarian lingkungan hidup, membangun jalan desa secara bersama-sama. Jadi ini penting. Atau kita membangun jalan desa. Tentu kita tidak bisa ini jalan orang Kristen saja. Orang Islam terbang saja. Nah, tidak mungkin. Kita membangun jalan untuk kebutuhan bersama. Ini namanya kerjasama sosial. Untuk kepentingan bersama antar umat beragama. Yang keempat, ya, kita memperbanyak kunjungan. Jadi jangan kita menutup diri seperti katak dalam tempurung, ya. Kita ajar generasi muda kita, anak-anak kita, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, untuk ya sering-sering mengunjungi, bersilaturahmi satu dengan yang lain. Jadi pemuda Kristen mengunjungi pemuda masjid, atau sebaliknya pemuda masjid datang mengunjungi pemuda Islam. Dan kelima adalah pembentukan wadah musyawarah antar umat beragama. Jadi kita perlu menciptakan wadah-wadah resmi, ya, wadah-wadah sebagai musyawarah antar umat beragama emosional dengan tindak kekerasan, tapi diselesaikan dengan cara terhormat, ya, sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang berpendidikan. Nah, ini 5 bentuk kerukunan antar umat beragama yang bisa kita buat. Nah, apa 5? Ya, paling kurang ada 5 strategi menciptakan kerukunan. Jadi apa yang pertama itu, Tuhan Allah menghendaki kita hidup damai satu dengan yang lain. Itu poin yang pertama. Jadi dasar strategis kita hidup damai. Yang kedua, yaitu kita harus saling menghargai dan menerima perbedaan. Ya. Saling menghargai dan menerima perbedaan. Jadi kalau orang masyarakat modern, masyarakat berpendidikan, masyarakat Pancasilais, masyarakat beragama, itulah adalah orang yang memiliki kemuliaan. Yang ketiga adalah menghormati kesetaraan antar pemeluk agama. Ya, lebih hebat dari agama yang lain. Kita ini setara,
ya, dalam negara Indonesia, undang-undang kita menyatakan bahwa kita semua sama, setara di hadapan hukum negara Republik Indonesia. Yang keempat yang kita perlukan juga adalah ya. Di sini upaya yang kita lakukan adalah menghindari arogansi, ya. Arogansi mayoritas. Jadi kalau di satu daerah di mana agama tertentu adalah agama yang mayoritas, yang sedikit, ya, yang minoritas, yang lemah, jangan. Tapi justru sebaliknya keinginan untuk kita menyatu. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak memanfaatkan isu agama untuk kepentingan apapun, ya. Jadi kita tidak memanfaatkan isu-isu agama untuk kepentingan pilkada misalnya, atau meraih jabatan-jabatan politis lainnya. Jangan. Ini panca strategis kerukunan yang menurut saya patut kita upayakan, ya. Nah, satu, ya. Jadi kesadaran diri bahwa pada dasarnya manusia memang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa dengan beraneka ragam. Ya. Ada yang mukanya putih, ada yang mukanya hitam, ya, tapi giginya tidak masalah. Ya. Kesadaran bahwa memang kita diciptakan Tuhan ini berbeda, beragam, dan justru karena itu maka kita membutuhkan satu jarak pada tempatnya, kita saling menghina, ya, kekurangan orang lain atau bahkan menonjolkan kelebihan-kelebihan diri kita sendiri, ya. Itu yang harus kita sadari. Perbedaan di antara kita bukanlah alat untuk pertengkaran atau permusuhan. Perbedaan itu adalah kekayaan, ya. Jadi pengetahuan dan kedewasaan kita untuk memahami toleransi adalah modal bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, untuk disinilah yang wajib kita lakukan. Jadi ya, ada begitu banyak bunga, ya, yang berwarna-warni. Jadi indahnya sebuah taman itu karena terdapat berbagai jenis bunga yang karena ada perbedaan warna satu dengan yang lain. Karena itu kita sebagai bangsa ini harus bangga dengan perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Ya, seperti taman bunga, kita berbeda-beda tapi kita satu. Kekuatan-kekuatan kita sinergikan, kita kolaborasi untuk membangun bangsa Indonesia. Agama di sini dia berfungsi sebagai sumber etika dan moral, serta sebagai pemersatu bangsa. Jadi di sinilah fungsi agama. Keragaman agama, budaya, dan etnis ini memang pada satu pihak baik, tapi pada satu pihak juga merupakan tantangan, ya. Tapi untuk mengatasi perbedaan-perbedaan ini yang tadi disebut, kita bilang kita membutuhkan kemampuan
moderasi beragama itu, ya, kemampuan moderasi agama. Jadi bangsa Indonesia yang bersifat plural dan multikultural merupakan ciri khas, ya, yang sulit dicari bandingnya, ya. Bangsa yang bersifat plural, bangsa yang bersifat multikultural. Keutuhan Indonesia sebagai bangsa yang plural dan multikultural hanya bisa berdiri kokoh jika masyarakatnya mampu secara terus-menerus mentoleransi dan persatuan bangsa, ya. Saling menghormati, ya, saling menghargai satu dengan yang lain. Dan ini yang kita butuhkan, ya, sebagai bangsa yang multikultural. Ini kekayaan kita. Nah, berikut bahwa pasal UUD pasal 29 ayat 2 dari Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan di sana bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk peran dan kepercayaannya itu, ya. Pasal 29 dari UUD 45 khususnya ayat yang kedua ini, ya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu, ya. Jadi pernyataan ini mengandung arti bahwa keragaman diberi kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Namun demikian kebebasan tersebut harus dilakukan dengan tidak mengganggu. Agama akan membawa akibat yang buruk, ya, yang dapat menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa kita, ya. Kita menanam benih kasih, maka kita juga akan memetik buah kasih, buah kedamaian, ya. Jika kita menanam benih kasih, senyuman dan keceriaan, maka persahabatan akan kita rasakan. Tetapi janganlah mengaku beragama jika kita tidak hidup dari ajarannya. Ya, demikian. Sekian dan terima kasih atas perhatian. Shalom.